Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbi yassir wa a'in. Kita sekarang sudah masuk kepada pembahasan baru, yaitu mengenai penyakit mulut, penyakit lisan yang ke-17, yaitu lisan yang bercabang, ya, dzul lisanain. Orang yang mempunyai lidah dua. Ngomong ke sini A, ngomong ke sini B, ya. Jadi orang yang pelintat-pelintut, kira-kira begitu. Itu termasuk penyakit mulut itu. Jadi penyakit mulut yang juga itu termasuk sesuatu yang dianggap dosa, ya, dalam Islam, ya. Itu adalah orang yang mulutnya bercabang, ya. Nah, kita sudah mulai kemarin membahas ini sedikit, ya. Kita teruskan di halaman 561. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadu khaliqatillahi ilallahi yaumal qiyamati al-kadzdzabuna wal mustakbirun, ya. Abghadu khaliqatillahi, makhluk Allah yang paling dibenci, ilallahi, kepada Allah, yang paling dibenci, dimurkai, ilallahi, kepada Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, adalah al-kadzdzabuna, orang yang banyak bohongnya. Jadi tidak sekedar bohong, tapi bohong sebagai kebiasaan, itu namanya al-kadzdzabun. Wal mustakbiruna, dan orang yang adigang, adigung, adiguno, yang tidak sekedar sombong, ya, tapi karena kalau sombong itu mutakabbir, ya, itu sombong, takabbur. Tapi kalau mustakbir itu lebih dari sekedar sombong, itu orang yang mendengkelek itu, ya. Apa mendengkelek itu? Pokoknya sombong banget, ya. Walladzina, dan orang-orang, ini semua kan penyakit-penyakit sosial ini kan. Bohong, orang sombong, ya, orang yang mendengkelek, adigang, adigung, adiguno, merasa berkuasa semena-mena gitu, ya. Walladzina yukthiruna, dan orang yang memperbanyak, yang banyak sekali memperbanyak al-baghdha'a, kebencian atau membenci, li ikhwanihim, atau memperbanyak al-baghdha'a, penyakit kebencian, li ikhwanihim, kepada teman-temannya orang-orang ini, ya, alladzina tadi itu, fi sudurihim, di dalam dadanya ikhwanihim, orang yang menanamkan kebencian kepada teman-temannya, kepada orang lain, ya. Fa idza laquhum, maka jika berjumpa, ya, alladzina tadi, hum, kepada ikhwanihim, tamallaqu, maka bermanis-manis mulut, ya, berbaik-baik, alladzina tadi, lahum, kepada teman-temannya ini. Orang yang kalau ketemu temannya bermanis-manis mulutnya, ya, sok akrab, ya. Tapi begitu dia sudah pergi, ya, kemudian ketemu teman yang lain, dia beda sikapnya, ya. Dia kemudian menunjukkan kebencian kepada teman yang tadi dibaik-baiki itu. Walladzina du'u ilallahi, dan orang-orang yang jika dipanggil kepada Allah wa rasuli, dan utusannya Allah, kanu buto'a, adalah mereka ini buto'a, dari jamak, ya, mufradnya atau apa itu, bentuk tunggalnya adalah batiun, jamaknya buto'a, orang-orang yang lambat ketika diajak kepada kebaikan, malas sekali, ya, buto'a, ya. Wa idza du'u, tapi sebaliknya jika mereka diajak ila syaitani, kepada syaitan, kepada apa itu, kejahatan, ya, wa amrihi, dan urusannya syaitan, kanu sira'an, cepat-cepat mereka ini, ya. Kalau diajak kebaikan malas, ya, lambat. Begitu diajak kepada syaitan dan kejahatan, terengginas. Terengginas itu apa? Cepat sekali, ya. Wa qala, nah,
hadis tadi ini ya, itu bagian yang menjadi yang relevan dengan pembahasan kita adalah tadi itu, orang yang jika ketemu teman-temannya orang yang jika ketemu teman-temannya itu berbaik mulut ya, bermanis-manis mulutnya, tapi begitu sudah berlalu pergi meninggalkan temannya itu, dia kemudian berbicara jelek tentang temannya ini. Itulah orang yang termasuk, ini kategori orang termasuk orang yang dibenci, paling, bukan hanya dibenci, paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat nanti. Waqala, dan berkata Ibnu Mas'udin, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat yang terkenal sekali ya, yang tinggalnya di Kufah ya, dan ya ini sahabat yang menjadi leluhurnya mazhab Hanafi ya, Ibnu Mas'ud ini. La yakunanna, kata Ibnu Mas'ud, la yakunanna, jangan sekali-kali ada ahadukum, sebagian dari kalian ini, imma'atan, orang yang imma'ah ya. Imma'atan, orang imma'ah. Ini istilah ini, imma'ah ini. Qalu, nah sahabat-sahabat atau orang-orang yang ada di sekitar Ibnu Mas'ud itu nggak paham apa itu imma'ah itu. Qalu, bertanya orang-orang murid-muridnya Ibnu Mas'ud ya, wamal imma'atu, apa itu imma'ah? Ini istilah unik ini, al-imma'ah, dari kata ma'a ya, orang yang kalau ketemu si itu bersama itu, begitu ketemu si ini bersama ini, dari kata ma'a ya, imma'ah, orang yang mblenya-mblenye itu ya. Qala, berkata Ibnu Mas'ud ya, artinya imma'ah itu ya jri ma'akul lirihin, orang yang berjalan ma'akul lirihin, bersama setiap angin menghembus kemana dia ikut. Itulah namanya imma'ah itu, orang yang pelintat-pelintut ya. Wattafaqu, dan sepakat para ulama ini ala anna mulaqatal itsnaini, bahwa sesungguhnya menemui dua orang biwajhaini, dengan dua wajah, artinya wajah ganda, kesini ngomong begini, kesitu ngomong begitu ya. Nifakun, itu bagian dari sikap kemunafikan. Walin nifaki, dan bagi kemunafikan alamatun katsiratun, alamat-alamat yang banyak. Wahadhi, dan ini yaitu sikap berwajah ganda ini, min jumlatiha, termasuk alamatnya kemunafikan. Waqadru ya, dan sungguh telah diceritakan, anna rajulan, sesungguhnya seseorang, min ashabin nabi, dari sahabat-sahabatnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati, meninggal. Sahabat ini ya, falam yusalli, maka tidak salatlah alaihi, kepada orang ini, Hudzaifah, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini sahabat yang dikenal sebagai orang yang menjadi tempat kanjeng Nabi itu mengungkap rahasia-rahasia. Jadi kanjeng Nabi itu tidak membongkar rahasia kepada semua orang. Maksudnya di sini rahasia mengenai orang munafik ya. Jadi kanjeng Nabi itu tahu di Madinah itu ada orang-orang munafik ya. Tetapi orang munafik ini nggak diganggu, karena secara lahir mereka ini ya syahadat, mereka ibadah ya. Tetapi hatinya sebetulnya mereka ini benci kepada kanjeng Nabi, kepada Islam ya. Meskipun kelihatan di luaran gitu, dia seolah-olah ya muslim, tetapi hatinya tidak muslim. Kanjeng Nabi tahu itu dan diberitahu oleh malaikat Jibril mengenai satu persatu orang di Madinah itu, siapa yang munafik gitu. Nah, rahasia ini itu hanya dikatakan, hanya dibocorkan ya, kepada satu sahabat saja, yaitu sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Bahkan sahabat-sahabat utama seperti Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan yang lain-lain, Sayyidina Ali, itu nggak dikasih tahu. Hanya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ya. Makanya Sayyidina Umar ini kalau ada orang meninggal ya, dia agak sedikit kepo gitu ya.
ini jadi kalau ada sahabat meninggal itu, dia langsung ngamati itu. Ini sahabat Hudzaifah mau nggak nyolati orang ini? Karena kalau dia tidak mau, berarti dia munafik gitu. Jadi gampang aja. Kalau sahabat Hudzaifah tidak mau nyalati seseorang yang mati di antara sahabat Kanjeng Nabi, itu pertanda sahabat itu berarti munafik gitu. Sayyidina Umar pernah dedes kepada Hudzaifah, minta dikasih tahu, nggak dikasih tahu. Ya ini rahasia Kanjeng Nabi. Jadi sahabat Hudzaifah tidak mau membongkar rahasia ini karena ini adalah wasiat amanah dari Kanjeng Nabi. Dia nggak mau membeberkan itu kepada siapa saja. Dan sahabat Hudzaifah tidak pernah membeberkan rahasia mengenai daftar orang-orang munafik di Madinah ini kepada siapapun. Nah ini satu hari kemudian ada orang meninggal, sahabat ini ya, maksudnya sahabat itu kelihatannya di permukaan dia muslim, tetapi sahabat Hudzaifah itu nggak mau nyolati dia. Berarti pertanda ini orang munafik, ini ketahuan ini kan. Nah Sayyidina Umar, karena sejak awal Sayyidina Umar ini orang yang paling penasaran, ini siapa yang munafik di Madinah ini? Siapa ini ya? Faqala, maka berkata Sayyidina Umar, ayamutu rajulun, apakah mati rajulun seseorang min ashabi Rasulillah, di antara sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tusalli alaihi, dan tidak salat, tidak menyalati engkau alaihi kepada sahabat ini. Ini gimana kamu ini? Ada sahabat mati kok kamu nggak mau mensalati, itu gimana? Faqala, maka berkatalah Hudzaifah, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Jadi ini peristiwa terjadi ketika Sayyidina Umar sudah jadi khalifah ini ya. Wahai khalifah, innahu, sesungguhnya orang yang meninggal ini minhum, termasuk orang-orang munafik. Ya ini salah satunya ini ya. Faqala, maka berkata Sayyidina Umar, fanasyattukallaha, maka ini fanasyattukallaha itu adalah idiom ya, itu ungkapan dalam bahasa Arab yang kira-kira maknanya itu sama dengan sumpah itu. Demi Allah, kira-kira gitu. Aku meminta kepada engkau demi Allah itu. Jadi ini kayak sumpah itu. Fanasyattukallaha, maka apa itu meminta aku kepada engkau, Allah terhadap Allah ya. Ana minhum amla, aku ini minhum termasuk orang munafik amla atau tidak itu. Ini Sayyidina Umar ini luar biasa ya. Masa Sayyidina Umar itu masih takut dianggap munafik, sahabat semulia itu ya. Khawatir kalau dia termasuk orang munafik, sehingga dia dedes terus kepada Sayyidina Hudzaifah ya. Aku ini masuk munafik enggak? Karena kamu yang tahu, kamu yang dibocori rahasia oleh Kanjeng Nabi itu ya. Qala, berkata Hudzaifah, Allahumma la, tidak. Ini Allahumma-nya ini bukan doa ya, tapi Allahumma la itu ungkapan juga. Ini orang Arab itu kalau menjawab pertanyaan itu kadang Allahumma la. Pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak, itu kadang-kadang jawabannya ditambahi Allahumma. Jadi misalnya kamu ditanya, hal akalta, apakah kamu sudah makan? Allahumma na'am. Oh ya sudah gitu ya. Apakah kamu hal salaital isya, apakah kamu sudah salat isya? Allahumma na'am. Oh ya sudah gitu. Jadi itu ungkapan dalam bahasa Arab yang nggak ada maknanya ya, Allahumma la gitu aja. Tidak maksudnya. Oh enggak, jangan khawatir wahai khalifah ya, wahai Sayyidina Umar, kamu tidak masuk orang munafik. Walau aminu minha ahadan ba'daka. Walau aminu, dan tidak mengamankan aku, maksudnya aku sahabat Hudzaifah, minha dari alamatun nifaq ya, ahadan seseorang pun ba'daka setelah kamu. Ini terakhir kali, aku nggak akan ngasih tahu ya. Nggak akan ngasih tahu kepada siapapun setelah ini. Jadi ini agak ya, mungkin kalau bukan khalifah nggak dibocori ini ya. Dan kebetulan karena Sayyidina Umar mendesak, dan Sayyidina Umar itu berkali-kali sebetulnya, bukan hanya sekali ini saja, bertanya kepada Hudzaifah, aku ini masuk munafik atau enggak ya.
saking khawatirnya Sayyidina Umar itu masuk dalam golongan orang munafik gitu. Fa'ingkulta, maka jika bertanya engkau. Nah sekarang ini sekarang kita masuk kepada pembahasan, dan ini adalah pendapat Al-Ghazali di sini ya. Tadi kan hanya mengutip hadis, mengutip kata sahabat dan seterusnya. Nah sekarang kita masuk kepada ulasan Imam Ghazali mengenai soal orang yang lidahnya bercabang. Fa'ingkulta, jika bertanya engkau wahai santri online ya, bimadza yasirur rajulu dzalisana ini, dengan cara apa yasiru menjadi ar-rajulu seseorang dzalisana ini kok bisa bercabang lisannya itu. Wa ma haddu dzalika, dan apa definisi lidah bercabang itu. Fa'aqulu, maka menjawab aku Al-Ghazali maksudnya, idza dakhala, jika mendatangi, jika masuk ya, ar-rajul seseorang tadi itu ala muta'adiyah ini kepada dua orang yang sedang bermusuhan, wajamalah, dan bermanis-manis dan bermujamalah rajul ini kulla wahidin, masing-masing minhuma, dari kedua orang yang bermusuhan itu. Ada dua orang bermusuhan, terus kamu mendatangi kedua orang itu, kepada si ini kamu ngomong bagus, kepada si ini kamu ngomong bagus tentang dia ya, dan ngomong jelek mengenai orang lain yang menjadi musuhnya orang ini. Nanti orang ini pergi dari si A ini dan mendatangi si B, dia ngomong bagus kepada si B, menjelek-jelekkan si A, begitu ya. Ya sebetulnya dzul-lisanin, orang lidah bercabang ini, itu sebetulnya maknanya sih agak mirip-mirip dengan namimah ya, adu domba sebetulnya. Tapi nanti ada bedanya, nanti akan diterangkan. Ada perbedaan antara namimah dengan dzul-lisanin ya. Ada perbedaan ya, agak sedikit berbeda, dan nuansa makna yang berbeda itu ya. Jadi itulah contoh, itulah definisinya orang yang lidahnya bercabang. Jadi di sini ada hal yang berbeda, yaitu dua orang bermusuhan. Nah kalau namimah itu tidak mengandaikan orang yang bermusuhan, ya orang nggak ngapa-ngapain kamu adu domba gitu. Nah itu kalau namimah ya, nggak ada apa-apa, nggak ada hujan, nggak ada angin, kamu tiba-tiba mengadu domba. Nah kalau dzul-lisanain itu memang sudah ada orang yang sedang konflik ya. Kamu mengambil manfaat, kamu mengeksploitasi konflik ini. Nah, jadi ini dzul-lisanan ini kira-kira ya apalah ya, orang yang bermain di air keruh. Nah, kira-kira gitulah ya. Orang yang bermain di air keruh. Airnya sudah keruh, kalau namimah itu airnya bening.